Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan proyek kami yang berjudul aplikasi Hotel Naknak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darista Wardani, NIM terakhir 146. Saya Gracia Maranata dengan NIM terakhir 027. Saya Elvira Rizky dengan NIM terakhir 062. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi aplikasi Naknak ini sendiri adalah sebuah platform digital yang dimana itu dirancang untuk mempermudah para user atau pengguna dalam proses pemesanan hotel. Nah, di dalam aplikasi ini itu terdapat beberapa fitur. Yang pertama seperti dashboard ataupun booking pemesanan hotel. Yang kedua adalah pemesanan makanan. Yang ketiga adalah review. Selanjutnya itu ada tujuan dari aplikasi ini. Yang pertama itu mengembangkan aplikasi hotel dengan mempermudah proses pemesanan kamar yang mudah diakses oleh tamu, yaitu yang kedua menyediakan pilihan makanan yang efisien yang memungkinkan tamu itu bisa memesan makanan kapanpun, dan yang ketiga itu menyediakan fitur ulasan yang dimana tamu itu bisa memberikan pesan dan kesannya terhadap hotel kami, dan yang keempat itu menyediakan aplikasi admin yang dimana admin atau manajer itu bisa memantau dari pemesanan hotel kami atau manajemen hotelnya. Selanjutnya ada fitur untuk user. Yang pertama itu ada bagian login yang dimana itu berfungsi untuk mengamankan data dan akun pribadi. Selain itu di sini itu data pribadi dari itu akan disimpan ke admin yang mana nanti akan masuk ke pengguna dan akan disimpan juga di file JSON. Dan selanjutnya itu ada profil, di mana profil ini digunakan untuk menyimpan data pribadi dari pengguna, yang di sini juga bisa menambahkan foto dan juga bisa menghapus dan bisa mengubah data kapanpun. Untuk selanjutnya ada fitur dashboard di mana kita bisa memesan kamar dengan setiap jenisnya, dengan tipe-tipe kamar, dan di situ kita dapat melihat fasilitas setiap kamar, lalu kita bisa melihat harga sewanya, dan kita bisa memesan untuk memilih tanggal pemesanannya. Nah, kemudian ada fitur makanan pada user. Nah, jadi di fitur makanan ini sendiri itu menyediakan ada 3 kategori makanan, yaitu makanan itu sendiri, minuman, dan dessert. Nah, untuk pemilihannya itu bisa dilihat oleh user sendiri, ada nama itemnya, kemudian ada gambarnya, ada deskripsi dan harga. Jadi user dapat memilih dengan apa yang diinginkannya dan lebih efisien. Selanjutnya itu ada fitur review yang dimana itu pengguna bisa memasukkan pesan dan kesannya terhadap pengalaman mereka selama menginap di hotel ini dan bisa memberikan rating, dan selanjutnya juga itu akan ditampilkan ulasannya pengguna dari sebelumnya. Jadi semua ulasan itu ditampilkan dalam satu halaman. Selanjutnya itu ada fitur admin yang dimana itu pada yang login itu di sini itu hanya menyimpan di JSON saja, sama seperti kayak yang user, cuma bedanya ya penyimpanannya di JSON saja. Dan selanjutnya kemudian ada makanan. Jadi perbedaannya ada di admin adalah admin itu dapat mengganti, memodifikasi ataupun menghapus makanan atau menu dari 3 kategori itu untuk dapat digunakan pada user. Jadi itu sistemnya akan digunakan oleh admin itu sendiri. Selanjutnya itu ada pengguna yang dimana fitur ini memberikan admin akses untuk mengolah data pengguna yang terdaftar di aplikasi user, di mana admin dapat mengetahui siapa aja yang login di aplikasi user tersebut. Selanjutnya ada review. Untuk pada fitur admin, review itu kita bisa membalas dengan penilaian yang diberikan kepada user, dan kita bisa melihat rating-ratingnya yang diberikan kepada user. Selain itu untuk yang review itu kita mendapat ada bagian rata-rata untuk rata-rata dari seluruh bintang. Di sini kita akan menunjukkan flowchart untuk bagian user. Untuk flowchart aplikasi login yaitu dimana kalau kita tidak punya akun, kita sign up dulu. Sudah sign up, kita bisa login. Jika password atau email tidak sesuai, kita bisa mengubahnya di bagian reset password. Selanjutnya ada my profile, dan untuk my profile ini kita bisa mengubah data dan juga masukkan foto sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya pada dashboard, kita akan mencari jenis kamar yang kita cari, lalu setelah kita pilih, kita akan memesan tanggal pemesanan dan mengisi yang ada di fiturnya. Lalu kita akan memasuk ke metode pembayaran, dan di situ kita akan mendapatkan detail pemesanannya. Kemudian ada makanan. Jadi di makanan itu akan ditampilkan 3 kategori yang awal tadi, makanan, minuman, dan dessert. Nanti user akan memilih makanan itu sendiri, jadi bisa dimakan tambahan itu seperti dessert. Nanti di dalam situ ada jumlah, jadi user bisa mengurangi atau menambahi jumlah dari makanan yang diinginkan. Kemudian lanjut ke pemesanan dan pembayaran. Selanjutnya itu ada review yang dimana di situ pengguna bisa masukkan ulasannya, dan nanti untuk ulasannya itu akan masuk admin dan admin akan memproses ulasan tersebut. Selanjutnya ada flowchart untuk bagian admin. Sebenarnya untuk login itu sama aja, sama seperti user, hanya yang bedakan di sini hanya menyimpan di JSON saja untuk flowchartnya.
Nah, untuk tadi dibilang admin, ini adalah bentuk flowchart-nya. Jadi nanti admin dapat mengubah dari sisi makanan tadi, makanan, minuman, dan dessert, itu bisa diubah mulai dari namanya, kemudian harganya, ataupun dengan gambar, bahkan ada pun deskripsinya nanti. Selain itu juga bisa dihapus, atau ada menambahkan sebuah dari menu makanan yang akan ditambahkan oleh admin itu sendiri. Selanjutnya itu ada review yang dimana itu di sini admin itu bisa membaca dan membalas hasil review dari pelanggan, dan balasan dari admin itu otomatis akan terkirim ke aplikasi yang user. Ini untuk timeline pengerjaannya kita. Untuk fitur-fitur aplikasinya akan kita jelaskan langsung di dashboard-nya. Di sini saya akan menjelaskan kode tentang yang user. Pertama adalah login. Di sini kita sign in dulu karena kita tidak punya akun. Ini tampilan login kembali ke awal dan ada forgot password. Nah, awalnya itu kan yang Ira itu passwordnya 1 sampai 6 kan, kita ubah. Nah, itu otomatis akan reset. Nih, untuk Ira kan awalnya 1 sampai 6 itu resetnya jadi 111. Barusan kita udah bikin sign up untuk masuk ke aplikasinya. Selanjutnya kita login. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Saya akan menjelaskan Find My Profile. Di sini itu kita bisa menghapus foto dan juga bisa milih foto sesuai yang kita inginkan. Misal saya milih foto yang ini. Nah, dan saya akan mengubah namanya semisal seperti ini, dan untuk nomor teleponnya juga saya ubah. Nah, apabila di save, Bob akan kembali ke awal dan akan disimpan di JSON. Barusan yang kiraannya itu ada sekitaran 3, sekarang jadi 1, dan nomor teleponnya juga berubah. Selanjutnya, pada bagian dashboard, user bisa mencari setiap tipe kamar, dan contohnya tipe kamar standar. Dan di sini kita akan memilih tipe kamar standar yang twin bed. Dan kita memasuki pemesanan, di sini kita bisa memilih tanggal pemesanan, lalu pilih nomor kamar, dan nama tamu. Jika sudah, kita submit, dan akan melanjutkan ke proses pembayaran, dan kita akan memilih metode pembayarannya tunai. Lalu ada ringkasan pembayaran dan kita akan check out. Dan di sini kita bisa melihat detail pemesanannya, sesuai yang kita isi pada halaman sebelumnya. Oke, kita akan lanjut ke dalam pemesanan makanan. Jadi, pemesanan makanan ini ada 3 kategori. Yang pertama makanan, minuman, dan ada dessert. Jadi, saya misalkan ingin memesan dari ketiganya. Saya pertama akan langsung masuk ke dalam keranjang dessert dan disimpan. Terus kemudian ada sate, saya ingin pesan satu dalam kategori, tapi bisa tiga-tiganya. Langsung masuk ke dalam keranjang JSON. Di sini dia nanti akan masuk di keranjang JSON, dan pada saat kita sudah selesai pemesanan di keranjang JSON, maka nanti dia akan hilang. Tapi posisinya kita belum membayaran, jadi masih ada. Nah, kemudian kita langsung masuk ke dalam keranjang. Di sini ada total pesanan. Nah, ini total itemnya, dan ini ada langsung total jumlahnya. Kemudian kita pesan. Nah, dalam pembayaran makanan ini nanti ada langsung pesanan awal tadi, dan kita akan masukkan nama kamu ataupun nama usernya. Oke, saya namakan. Kemudian ada nomor kamar. Tadi sebelumnya di dashboard sudah dipilih nomor kamarnya 101. Nah, kemudian ada 2 metode, yang pertama tunai dan QRIS. Saya misalkan ingin menggunakan QRIS. Dan di sini bisa catatan tambah, misalnya, Kak, buatkan makanan yang enak. Kemudian nanti kita akan langsung masuk ke dalam bayar. Oke, di dalam bayar ini ada langsung struknya. Jadi ada struk, di mana struknya ini langsung ke dalam nama tamu ada, nomor kamar ada, kemudian ada metode QRIS-nya, catatan yang tadi saya buat, serta langsung ada QRIS-nya itu sendiri. Jika sudah, nanti kita langsung tutup struk. Jadi, salah satu yang ada dalam hotel itu akan mengantarkan makanannya ke kamar yang sudah tersedia di nomor kamar tersebut. Nah, kita akan mengecek kembali apakah di keranjang masih ada. Nah, di dalam keranjang sudah terhapus karena pembayaran sudah terselesaikan. Dan selanjutnya itu juga ada fitur review. Semisal kita isi baik semua. Nah, itu akan terisi semuanya baik dan rating rata-ratanya itu 4, dan balasan dari adminnya itu belum, karena adminnya belum membalas ulasan dari kami. Selanjutnya ini ada aplikasi kedua kita, yaitu admin. Kita langsung aja masukkan, karena kita udah punya akun. Sebenarnya ini sama aja kayak yang user, ada forgot password dan sign up. Selanjutnya kita masuk aja ke bagian review. Tadi kan untuk yang user itu kita ngisi baik semua kan, dan belum ada balasannya. Misal kita balas terima kasih, masuk ke JSON dan akan masuk ke pengguna juga. Ini kan awalnya kosong, yang baik gitu kan. Nah, jadi terisi terima kasih karena udah direspon oleh admin. Selanjutnya juga ada bagian pengguna. Untuk pengguna, di sini itu berisi tentang user data atau data dari pengguna user. Di sini berisi
username, dan lain-lain. Ini adalah data-data yang login ke aplikasi Hotel Natap kami. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam admin makanan. Jadi di admin makanan itu ada makan minum dessert dan di mana kita bisa mengganti atau memodifikasi ataupun kita ada bisa edit ataupun hapus. Jadi misalnya saya ingin langsung masukin daftar makanan karena di sini belum ada bakso. Di sini belum ada bakso, jadi kita akan tambahkan. Oke, di sini harga 40.000 dengan bakso urat dan pilih gambar. Nah, di sini ada bakso, kemudian kita pilih open dan langsung ada, kemudian kita simpan. Maka dia akan langsung ada di paling bawah. Nah, di paling bawah. Dia kan ID 07, 107. Nah, kemudian kalau kita edit, kita mau ganti misalnya harganya 30 jadi 38.000. Itu bisa. Kemudian kita simpan perubahannya. Nah, langsung ada di sini 38.000. Nah, sama seperti minuman dan dessert. Di sini saya akan menjelaskan untuk pada bagian user, yang dimana saya menggunakan custom PK insert dengan pillow. Yang di sini ada from pillow import image dan ada berapa import kayak JSON dan lain-lain. Dan di sini itu ada titelnya itu login page, ukurannya 900 kali 600 dan untuk backgroundnya itu warna putih. Di sini awal-awal ada dev login, yang dimana untuk tampilan frame bagian kiri itu ada gambar login awal dan juga ada, dan untuk tampilannya bagian kanan itu ada backgroundnya warna putih dan juga ada beberapa tulisan seperti welcome, login, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang start, yang dimana itu untuk tampilan kanan dan kirinya itu sama. Hanya bedakan untuk yang kiri itu ada bagian username, telepon, dan lain-lain. Dan di sini itu ada button untuk tombol sifatnya, dan di sini juga ada untuk mengecek valid email, username, dan untuk username itu harus lebih besar dari 0, dan untuk passwordnya itu harus lebih besar dari 6 atau sama dengan 6. Dan di sini itu jika tidak sesuai dengan date yang valid password itu, maka akan menampilkan error label. Setelah itu akan di-save ke JSON. Di sini itu ada bagian dari reset password, yang dimana ada defender reset password. Di sini untuk tombol entry, new password, dan konfirmasi password serta email. Dan di sini apabila password itu berhasil diubah, maka akan menampilkan password berhasil diubah. Dan jika itu tidak sesuai, maka akan menampilkan error label, yang dimana email tidak terdaftar dan coba lagi dengan text colornya merah. Dan di sini untuk ngecek validnya reset password, dimana jika reset password itu dan new password dengan konfirmasi password itu salah satunya kosong, maka akan menampilkan error label, yaitu teksnya password tidak boleh kosong. Dan apabila new password dan konfirmasi password itu tidak sama atau tidak sesuai gitu, maka teksnya password tidak cocok, silahkan coba lagi. Dan jika berhasil atau sesuai, maka error labelnya itu password cocok, silahkan lanjutkan. Dan ini untuk menyimpan bagian password yang sudah dibuka barusan dan akan diubah sendiri di JSON-nya. Ada foto profil, yang dimana itu untuk membuat foto profil yang ditampilkan dalam frame. Ini adalah untuk memeriksa apakah di dalam foto teks itu ada fotonya gitu. Misal tidak ada, itu maka akan menampilkan bentuk bentuk bulat dengan ukuran 80 dengan warna grey. Dan di sini itu jika ada kesalahan dalam sistem, akan mengeprint menjadi kesalahan saat membuat foto profil. Di sini saya akan menjelaskan untuk dev dashboard. Di sini si dashboard-nya kita kurang lebihnya sama seperti yang lain, dan untuk tampilan yang kanan itu kita berbeda. Pada dashboard ini kita menggunakan 3 kategori kamar, dan setiap kamarnya itu ada 2 kamar. Untuk kategorinya itu ada standar, suite, sama deluxe. Selanjutnya kita ada bagian untuk search room, di mana kita bisa mencari tipe kamarnya. Nah, di sini kita bisa mencari tipe kamarnya dengan filter room, dan selanjutnya kita menggunakan data-data kamarnya pada room ini. Sini kita mencantumkan semua data-data kamarnya. Selanjutnya pada dev pemesanan kita memakai TK kalender. Di situ user bisa memilih tanggal pemesanan sesuai keinginan. Pada dev pembayaran kita menyediakan 2 metode pembayaran. Di sini ada transfer bank dan tunai. Setelah kita submit, ada dev simpan data pembayaran. Kita memakai JSON untuk menyimpan data-data yang diisi pada user. Pada dev detail pemesanan akan menampilkan pada halaman sebelumnya yang sudah kita isi, yang sudah diisi sama user, dan itu nanti bisa dibuat untuk check-in. Ini merupakan kode-kode dalam makanan. Kemudian ada khusus untuk fungsi menu from JSON. Jadi di sini dia akan memuat setiap data ke dalam si file JSON-nya. Nah, maka akan nanti langsung kesimpan di dalam keranjangnya dan akan kembali dibaca oleh si keranjangnya itu sendiri. Nah, kemudian pilih item. Nah, dipilih item ini akan adanya penambahan atau pengurangan pada item. Kemudian nanti akan langsung ada update total itemnya, keseluruhan total item yang dibeli atau dipilih. Nah, setelah buka keranjang, nanti dibuka keranjang, nanti ada langsung nama, jumlah, harga, serta total. Nah, mulai dari situ nanti akan ada dev pesanan atau fungsi pesanan ini akan langsung masuk setiap pesanan ke dalam keranjang JSON. Kemudian nanti akan terupdate kembali
jumlah dari makanannya, dan kemudian kita akan langsung masuk ke create menu item. Nah, jadi di create menu item ini kita membuat menu ataupun tampilan menunya itu ada detail pesanan untuk setiap makanan ataupun list makanan ataupun minuman dari dessert itu akan ada pada admin, dimana nanti datanya ada pada admin, nanti akan langsung disimpan ke keranjang JSON ataupun makanan akan langsung simpan ke makanan JSON dan langsung tertera pada tampilannya user itu sendiri. Nah, kemudian masuk pembayaran. Nah, di pembayaran itu sendiri akan ada detail pesanan. Terakhir ada catatan tambahan. Nah, kami memberikan para user atau pengguna itu bisa menambahkan sebuah catatan di dalamnya. Kemudian di dev pembayaran, kalau udah selesai, maka dia akan langsung ke struk pembayaran. Di struk pembayaran itu nanti langsung ada detail pesanan semuanya. Maksudnya adalah detail pesanannya itu dari nama tamunya siapa, terus nomor kamar berapa, metode pembayarannya berapa, dan catatannya. Nah, nanti di dalam metode pembayaran itu ada dua, tunai dan kiris. Nanti kalau kiris, kita sudah menyediakan bentuk GPG-nya pada kirisnya. Jika nanti langsung ada, nanti ada pada scan QR code berikut. Nanti di bawahnya langsung ada gambar QR GPG-nya. Nah, kemudian dari situ nanti akan langsung ke button stroke. Nah, di dalam pemesanan itu nanti akan langsung masuk ke keranjang JSON. Tetapi setelah selesai pemesanan stroke, nah pesanan tersebut atau riwayat pesanan tersebut akan langsung terhapus. Jadi dia akan kesimpan hanya pada saat kita melakukan pemilihan barang dan pembayaran. Itu ada set kategori rating untuk bagian review. Nah, di sini itu untuk mengatur bagian rating, di mana jika pengguna memberikan ratingnya, maka akan berwarna yellow atau kuning dengan ukuran seperti ini bintangnya, dan jika tidak beri rating, maka warna bintangnya akan berwarna grey dan tengahnya itu akan kayak kelihatan kosong. Dan di sini itu ada dev untuk kalkulator overall rating, yang dimana itu untuk menjumlahkan atau merata-rata dari semua rating yang telah pengguna berikan. Bagian adminnya saya juga menggunakan custom tag inter, dan ukurannya juga kurang lebih sama, hanya yang membedakan itu untuk yang login itu bagian kirinya itu gambarnya tidak sama seperti yang user, dan untuk tampilannya itu sebenarnya sama yang bagian kiri, yang bagian kanan. Dan untuk yang bagian sit up, nah itu yang bedakan itu kalau yang admin itu tampilannya itu lebih dikit, yang bagian kanan itu hanya nama awal, nama belakang, email, dan password. Serta untuk yang bagian reset password itu sebenarnya sama juga kayak yang user, cuman bedakan juga ya gambarnya. Dan kurang lebih seperti itu. Ada bagian admin dashboard yang dimana itu berisi tentang user data siapa aja yang login di bagian user. Untuk tampilan kanan dan kirinya itu kurang lebih sama seperti yang di review. Di sini itu ada tombol scroll untuk scroll ke bawah dan ke atas, dan di sini juga bisa membuka make open user data JSON dalam metode baca. Di sini juga ada headers, yaitu berisi username, nomor telepon, dan lain-lain. Dan ada for column, yang dimana itu untuk menampilkan header label di baris pertama. Dan di sini itu untuk membuat label untuk setiap header. Dan di sini untuk scroll label per label, scroll labelnya di sini. Dan browser user ini adalah baris dimulai dari yang pertama, dan di sini itu iterasi melalui setiap key gitu. Dan apabila kayak mengambil data, apabila itu datanya tidak sesuai, maksudnya tidak ada, berarti akan melakukan scan apa gitu. Masuk ke dalam dev makanan. Nah, di dalam dev makanan ini adalah dev makanan atau tampilan makanan pada admin. Nah, terus kemudian di sini kita udah ada langsung load data, yang artinya setiap data dia akan langsung terhubung ke makanan JSON. Jadi, dia setiap makanan itu akan tersave ke makanan JSON dan langsung dihubungkan ke dalam tampilannya user itu sendiri. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap makanan ada tampilan pada user itu hanya dapat diisi ataupun di-create oleh admin itu sendiri, karena itu berhubungan dengan admin. Nah, di sini kita menggunakan ID. ID digunakan untuk memanggil ataupun bisa terhubung ke dalam keranjang JSON-nya itu sendiri. Ini bisa digunakan untuk ID makanan. Nah, terus kemudian ada kategori. Nah, di sini setiap kategorinya beda. Nah, untuk makanan itu dimulai dari 10, untuk minuman 20, dessert 30. Jadi urut. Kemudian ada pilih gambar. Nah, di pilih gambar ini bisa file type-nya bebas, ada PNG, JPG, dan JPEG. Nah, nanti akan kesimpan kategorinya. Jadi, namanya, harga, deskripsi, dan gambar itu akan langsung masuk ke dalam nanti tampilannya. Nah, di sini akan ada langsung ID-nya. Nah, di sini ada langsung ID-nya. Semuanya itu harus kita isi. Ada harga, deskripsi, dan gambar. Nah, dia langsung nanti akan ke entry. Di sini bisa ada hapus kategori. Nah, kalau misalnya setiap datanya ini belum dimasukkan, biasanya nanti ada yang harus belum keisi. Jadi semuanya harus keisi, maka langsung ada outputnya nanti. Nah, kemudian di sini saya membuat hapus item. Jadi nanti itemnya setelah di-up bisa terhapus juga ataupun bisa diubah bahkan atau edit. Kemudian di sini ada tampilan data. Nah, di sini akan menampilkan datanya langsung kayak ID-nya apa, terus namanya, harga, dan deskripsinya. Terus ada di sini kita bisa ubah kategorinya. Bagian review untuk admin, yang dimana bagian frame kanan dan ada frame kirinya. Juga di sini untuk judulnya itu admin up. Di sini itu ada menu item di bagian yang kiri. Di sini juga ada bagian dashboard review yang untuk membuka user review dalam metode baca. Dan di sini juga membuka user review dalam metode menulis. Dan di sini juga ada save respon dari review, yaitu apabila
retrinya kosong atau balasannya kosong, maka akan balasan tidak boleh kosong tampilannya. Dan jika itu respon dari adminnya sesuai atau yang selalu diinginkan, maka di save dan akan muncul balasan berhasil disimpan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.